Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siswa sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran kali ini. Di pertemuan yang kedua masih membahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Sebagaimana di pertemuan yang pertama yang lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur dan luas permukaan tabung, maka untuk di pertemuan yang kedua kita akan lanjutkan dengan volume tabung. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu peserta didik dapat menentukan volume tabung secara tepat, dan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan tabung secara tepat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa tabung itu memiliki beberapa unsur, ya, ada sisi alas, sisi tutup, kemudian selimut, kemudian ada panjang jari-jari alas, diameter alas, dan juga tinggi tabung. Nah, untuk bentuk bangun ruang seperti tabung ini, rumus untuk menentukan volumenya sama dengan menentukan rumus volume pada prisma, kubus, ataupun balok. Jadi pada dasarnya rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan luas alas atau luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita kali dengan tinggi sehingga volume tabung itu sendiri adalah pi r kuadrat dikali T. Ya, sederhana ya, cukup seperti itu saja. Nah, kita langsung masuk ke dalam bentuk contoh soal. Ada dua soal yang akan kita lihat pada video kali ini. Contoh yang pertama, hitunglah volume tabung yang memiliki ukuran jari-jari alas 10 cm dan tinggi tabung 14 cm. Nah, pada soal diketahui bahwa jari-jari atau R itu sama dengan 10 cm, tinggi 14 cm, dan di sini ada dua pi yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, kita lihat penggunaan pi-nya itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Apabila pada soal diketahui ada kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Sedangkan kalau tidak ada kelipatan 7, maka untuk mempermudah perhitungan atau ya proses perhitungan, maka kita gunakan 3,14. Nah, karena di sini ada tinggi 14 cm, maka kita gunakan pi dengan nilai 22/7. Nah, yang ditanyakan adalah volume, berapa cm kubik. Nah, alternatif penyelesaiannya kita gunakan langsung rumusnya. V sama dengan pi r kuadrat kali T. Setiap apa yang diketahui di soal kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 22/7 dikali 10 dikali 10 dikali 14. Nah, dari 14 dengan 7 itu bisa langsung kita bagi. Untuk menyederhanakan, kita langsung coret 14 dengan 7. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Maka 2 kita tulis di sana. Nah, sehingga volumenya bisa menjadi 22 dikali 10 kali 10 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 4.400. Jadi volume tabung tersebut adalah 4.400 cm pangkat 3. Itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ini lebih kepada tujuan kita yang kedua adalah bagaimana soal menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tabung. Nah, untuk contoh yang kedua ini volume suatu tangki ya berbentuk tabung adalah 2512 cm kubik. Jika tinggi tangki tersebut 8 cm, hitunglah panjang jari-jari alas tangki tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan pi sama dengan 3,14. Nah, kita lihat yang diketahui di soal adalah volume 2512 cm kubik, kemudian tingginya 8 cm, pi 3,14, dan ditanyakan adalah panjang jari-jarinya. Alternatif penyelesaian kita gunakan rumusnya. Sebagaimana diketahui di soal bahwa volume tangki tersebut adalah 2512,
dengan rumus pi R kuadrat T sama dengan 2512, sehingga kita masukkan yang diketahui di soal 3,14 dikali R kuadrat dikali 8 sama dengan 2512. 3,14 dikali 8 hasilnya adalah 25,12 dikali R kuadrat sama dengan 2512, sehingga R kuadrat sama dengan 2512 dibagi 25,12, hasilnya adalah 100. Nah, di sini R kuadrat, belum R ya, baru R kuadrat. Sehingga kalau kita mau cari R-nya, karena R kuadrat sama dengan 100, maka R sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Ya, sehingga kita ketahui bahwa jari-jari tangki tersebut adalah 10 cm. Ya, itulah materi kita untuk di pertemuan yang kedua. Bagus harap bisa diulang-ulang kembali dengan soal-soal yang berbeda, sehingga bisa menambah pemahaman dan lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume dari tabung. Nah, untuk tugas kalian adalah yang tampil pada layar berikut ini. Silakan dikerjakan. Oke, demikian pertemuan kita pada pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.